Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran hari ini Senin 31 Oktober ya, akhir bulan ya. Nah, semua sehat ya? Siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Tadi yang piket sudah piket nak? Sudah, Bu. Nah, buku-bukunya dibawa semua ya, lengkap ya. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita ini mendapat ridho dari Allah, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, saya mau mengabsen dulu. Kira-kira ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Markus, Yuki. Izin. Oh ya, mudah-mudahan minggu berikutnya dia bisa hadir ya. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, yang sebelumnya kita mempelajari tentang apa nak? Tentang Tugas. dari unggas. Sudah dipelajari ya? Apakah ada kesulitan? Tidak. Ya, alhamdulillah, karena kalau setiap kesulitan pasti ada kemudahannya ya. Nah, sebelum mengikuti pembelajaran yang selanjutnya, saya ingin memberikan yang namanya pretest ya, untuk menguji kemampuan awal kita dalam mengikuti pembelajaran ini. Nah, soalnya ada 5, bukan balon ya, ini soalnya ada 5, bukan balon, ada 5 ya. Nah, silakan dijawab. Kelihatan soalnya nak? Atau perlu saya bacakan? Nah, dalam pembelajaran tentu akan ada tujuan yang ingin kita capai. Ya, dari pembelajaran ini Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat mengetahui karakteristik dari ikan. Ya, dan kedua anak Ibu bisa menjelaskan prinsip dasar dari pengolahan ikan. Ya, terus anak Ibu juga bisa mengklasifikasikan jenis peralatan yang akan kita pakai nantinya. Dan kemudian dapat menganalisis pengendalian mutu ikan. Ya, karena ikan ini adalah jenis bahan yang mudah rusak. Jadi kalau dia tidak diolah sedemikian rupa, itu akan terbuang dengan percuma. Ya, apalagi kita ini kan di daerah pesisir ya, yang tentunya banyak produksi ikannya. Paham kan Ibu? Nah, nanti dari praktikum saya harapkan juga anak Ibu bisa memproduksi pengolahan. Rencana kita ini membuat bakso ikan ya, dan melakukan pengawasan mutu. Nah, bagaimana supaya bakso ikan kita ini bisa awet tanpa pengawet? Ya, paham ya? Nah, berikutnya ada sesuatu yang ingin saya. Ini ada sebuah, kalau dibilang ini sebuah tangga. Di tangga ini ada tingkatan-tingkatan seseorang dalam belajar. Nah, yang pertama, I can do it. Dia belum apa-apa sudah putus asa duluan. Aku nggak bisa loh. Aku nggak mampu. Nah, itu ada pada tingkatan yang pertama. Nah, pada tingkatan kedua, dia mulai berpikir, I want to do it. Aku ingin melakukannya. Dia mulai berpikir bagaimana cara melakukannya. Nah, tangga yang berikutnya, setelah berpikir, dia berpikir lagi, bagaimana ya cara melakukannya? Pikir dia, bagaimana kita cara berpikir untuk maju? Ya. Nah, yang keempat, mulai dia beranjak melangkah. I'll try to do it. Saya akan mencobanya. Ya, saya akan mencoba melakukannya supaya saya bisa menjawab pertanyaan saya di bawah ini. Nah, yang berikutnya, I can do it. Saya bisa. Nah, itu adalah tekad motivasi di dalam dirinya dalam melakukan sesuatu. Nah, yang terakhir tangganya dia akan berjalan dengan enaknya, yaitu dengan I will do it. Saya akan melakukannya. Saya yakin saya bisa melakukannya. Nah, begitulah yang Ibu harapkan dari anak-anak
Ibu dalam motivasinya belajar. Jangan sampai mengatakan aku nggak tahu, aku nggak bisa, tapi belum mencoba. Ya, bagaimana kita bisa tahu kalau kita itu bisa atau tidak kalau kita tidak mencoba? Nah, dalam setiap belajar begitulah ya. Jangan belum apa-apa, ini susah kali soalnya, malas laku. Jangan ya. Setiap sesuatu itu harus dicoba dahulu. Ya, tapi yang positif ya, jangan mau pakai narkoba dicoba dulu, enggak ya, gitu. Jangan coba. Ya, yang segala sesuatu yang positif kita coba dulu. Ya, paham mana Ibu ya? Paham. Berikutnya kita kembali ke awal. Ya, di dalam pembelajaran kita ini yaitu mengenal ikan. Siapa sini yang tidak mengenal ikan? Bang, tangan tuh Bang. Kayaknya kurang sarapan abang nih ya. Makan ikan Bang, biar nggak ngantuk. Ya, ya hari ini kita belajar tentang pengolahan ikan. Ya, ikan apa aja yang kalian tahu? Ikan tongkol, lagi? Ikan nila. Kalau ikan ini kan perhatikan ya. Ikan ini ada beberapa macam. Nah, ya ada ikan air tawar, ikan air laut, ikan air migrasi. Ya, ikan air tawar artinya ikan itu hidup di air tawar. Contohnya ikan Nila, ikan gabus, ikan lele. Nah, berikutnya ikan air laut. Ikan ini hidupnya di laut. Paus. Ikan apa tadi? Ikan tongkol. Kalau ikan tongkol bahasa kerennya ikan tuna, ya. Ikan apa lagi? Ikan hiu. Nah, kalau ikan migrasi tahu nggak? Ikan migrasi ikan apa? Hah? Ikan gurami. Itu ikan migrasi maksudnya ikan apa? Ada anak ikan itu tahu? yang pindah-pindah di bawah. Kayak manusia juga pindah-pindah. Bertelur di mana, beranak di mana. Ya kan? Nah, contohnya ikan apa? Ini contoh ikan apa nih? Ini ikan yang lumayan mahal, ikan salmon. Ikan salmon ya, ikan salmon itu termasuk ke dalam ikan migrasi. Nah, salmon. Nah, ini ada definisi ikan yaitu hewan bertulang belakang yang hidup di dalam air, bernafas dengan insang, bergerak dengan sirip, berkembang biak dengan telur, kulitnya bersisik dan berdarah dingin. Ya, ikan itu berdarah dingin. Kayak pembunuh aja ya. Nah, nama-nama ikan itu di berbagai daerah itu ada bermacam-macam. Kalau daerah kita sini apa namanya? Ikan aja? Enggak, kalau disebutan ikan di daerah kita namanya ikan. Ada ya, tapi kalau di Tapanuli katanya namanya deke, Bale, Juku Makassar ya, Juko Madura, Ikan Ambon, Ika Flores, B Ulam, Kali, Empah, Sasak, Lauk, Sunda, Konyol, Lampung, Iwak, Jawa. Nah, kalau ini dia familiar ya. Nah, berikutnya kandungan proteinnya. Kandungan protein ikan. Nah, ciri-ciri ikan yang bermutu baik: mata terang, bening, dan cembung. Artinya cembung matanya itu enggak kayak sekaca ya, cembung ya. Karena ada mata ikan tuh yang kalau udah merah nanti enggak bagus lagi. Insang berwarna merah terang hingga merah tua. Kulit dan lendirnya cemerlang. Sisik mengkilap dan tidak banyak yang lepas. Dagingnya elastis dan daging bila disayat masih melekat kuat pada tulang. Ya. Nah, prinsip kerjanya yang pertama dengan pengolahan fisika, pengolahan dengan bahan pengawet. Nah, bahan pengawetnya ini jangan pikirkan ini formalin ya. Ini formalin tidak bagus, tapi itu seperti garam. Garam itu juga menjadi bahan pengawet ikan yang baik ya. Tapi kadarnya penting juga. Kalau berlebihan jadi ikan asin. Ya kan? Nah, ini tujuannya memberikan variasi baik dalam bentuk tekstur, rasa, dan warna olahan ikan ya. Nah, ini tujuan dari produksi ikan. Nah, ini ada
beberapa produk olahan ikan. Yang pertama itu surimi, yang kedua sosis, yang ketiga nugget, yang keempat abon, kemudian bakso, kerupuk, dan ikan bumi lunak. Nah, ya, jadi ya produk ikan ini sudah tahu ya, sudah pernah lihat dan sudah pernah dicoba juga. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, alhamdulillah berarti sudah paham ya. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, setiap kelompok silahkan berdiskusi mengenai LKPD. Ada tugas di dalamnya, silahkan dipelajari. Ibu kasih waktu sekitar berapa menit kau ya? 5 menit ya? 5 menit ya? 10 menit ya, 10 menit cukup untuk berdiskusi. Nanti kita akan saling berdiskusi dan setiap kelompok saya harap bisa memaparkan hasil diskusinya. Ya, baik, untuk kerja kelompok silahkan dimulai. Kami dari kelompok 1
Investasikan hasil diskusi kami. Jenis-jenis ikan ada 3. Ada ikan air tawar, air laut, dan ikan air migrasi. Oke, terima kasih. Ya, kita ke depan ya. Ya, sekarang kelompok kedua. Apa hasil diskusinya? Silakan. Ya. Nah, untuk minggu depan kita akan melakukan praktikum pengolahan ikan. Nah, kita akan melaksanakan yang namanya pembuatan bakso ikan. Di dalam praktikum ini saya juga minta nanti ada sebuah laporan. Ya, laporannya apa isinya? Yaitu latar belakang, tujuan, permasalahan, dan masalah-masalah yang terdapat di dalam praktikum. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Yang bisa menyimpulkan, ya? Yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, coba dengarkan temannya ingin memberikan kesimpulan hasil belajar kita hari ini ya. Coba yang lainnya disimak ya kesimpulan kita hari ini. Jadi dari pembelajaran kita hari ini kita bisa mengetahui pembelajaran tentang mutu yang baik dan jenis-jenis ikan dan pembuatan-pembuatan olahan lain. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sepertinya waktu sudah mau habis ya. Nah, jangan lupa untuk minggu depan kita akan melaksanakan praktikum. Jadi saya harap anak-anak itu membawa yang namanya baju praktikum, ya, selengkap-lengkapnya, termasuk sarung tangan dan kepala. Ya, jangan lupa ya, dan juga disiapkan untuk laporannya, ya, untuk minggu depan. Nah, karena waktu sudah mau habis, kita sebelum pulang berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Pulang adalah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Baik. Alhamdulillah ya. Tadi yang piket sudah menyapu ya? Coba yang bajunya kurang rapi dirapikan kembali. Yang rambutnya acak-acakan agak dirapikan sedikit. Nah, yang perempuan yang jilbabnya agak miring-miring diluruskan ya. Nah, supaya lebih bagus, lebih indah dipandang. Baik, dah.
Alhamdulillah, mudah-mudahan berikutnya juga tidak ada yang absen lagi. Nah, yang pelajaran sebelumnya kalau kita tentang pengolahan daging unggas dengan membuat nugget ayam. Nah, sekarang hari ini kita pengolahan ikan. Kita akan membuat bakso ikan. Siapa yang sudah pernah makan bakso? Sering Bakso ikan? Tapi mungkin bakso ikan ini jarang ya. Jarang ada yang ada bakso daging sapi. Nah, bagaimana kita mengolah bakso ikan nanti kita langsung praktekkan. Ya. Anak-anak ibu sudah membaca buku ya? Nah, sebelum kita melanjutkan kembali, saya akan memberikan post test. Ya, sudah dapat ya? Nah, saya kasih waktu sekitar 5 menit. Ya, pertanyaannya silakan tuliskan alur proses pembuatan bakso ikan. Ya, saya kasih waktu sekitar 5 menit saja. Ya, kalau sudah selesai, silakan yang di belakang untuk mengoper kepada temannya yang di depan dan dikumpulkan. Ya. Ya, yang belakang kumpulkan ke depan. Oper kepada temannya yang di depan. Oke, ya. Oke, terima kasih ya. Kalau saya lihat sebagian mungkin sudah mengetahui ya cara alur prosesnya ya. Nah, dalam pembuatan bakso ikan ini saya harap anak-anak itu semua secara bersungguh-sungguh ya. Karena ini apapun ceritanya ini akan berkontribusi dalam hidup kita sehari-hari. Ya, bakso ikan ini bisa dijadikan sebagai bahan sampingan pengolahan usaha ya, dijadikan alternatif usaha pembuatan bakso ikan karena kita ini kan berada di daerah pesisir yang tentunya produksi ikannya itu insya Allah melimpah ya. Jadi bagaimana caranya supaya ikan yang melimpah ini dapat dimanfaatkan sebagai lahan usaha yang bermanfaat ya. Nah, dalam ini juga ada sistem penilaiannya, yaitu penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengetahuan sudah saya ambil nilainya ya. Nanti sikap bagaimana yang praktikum juga saya lihat. Ya, sikap di dalam kelas, apakah ada yang mengantuk, yang membuat saja kerjanya, atau ada yang bermain HP, itu akan menjadi penilaian saya ya. Nah, untuk keterampilan juga nanti sikap di dalam praktikum. Bagaimana ketepatan waktunya? Ya, bagaimana kerjasamanya di dalam praktikum ya, bagaimana nanti hasilnya, apakah hasilnya nanti berantakan atau bagus ya. Saya harap sih bagus semua ya. Untuk labelnya juga nanti harus diperhatikan. Nah, sekarang tujuannya yaitu agar kita semua dapat mengetahui bagaimana mengolah ikan ya menjadi bakso ikan. Nah, sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada ya? Saya harap nanti pada saat praktikum APD-nya lengkap dipakai ya. Jangan ada lagi yang tidak memakai jas labnya. Ya, untuk kepala dipakai, maskernya dipakai pada saat praktikum. Ya, nggak ada lagi pertanyaan ya? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang silahkan ke meja praktikum. Jaketnya udah. Nah, selesai. Nggak boleh komen.
Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Silakan kelompok 1 presentasi di sini aja nggak apa-apa. Bagaimana cara pembuatannya apakah lancar, apakah ada kendala, rasanya gimana? Nah silakan. Buatan dari kelompok 1 lancar. Kan rasanya lezat, enak dan bergizi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Jadi dari produk olahan kelompok 2 yaitu cara membuat bakso ikan berjalan dengan lancar dan rasanya lezat, bergizi dan teksturnya kenyal. Terima kasih kelompok 2. Silakan. Sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Ini adalah hasil dari kelompok 3. Bakso ikan hasil olahan SMK Negeri 1 Banti Labu. Baksonya lezat dan bergizi. Sekian dan terima kasih. Teksturnya kenyal. Kenyal aja sih. Terima kasih kelompok 3. Sekarang kelompok 4 silakan mempresentasikan hasil praktikumnya. Udah ngomong aja. Ngomong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan bakso ikan. Komposisinya Itu kan ada. bahan daging ikan, gula, garam, tepung, tapioka, bawang putih, bawang merah, lada. Strukturnya lezat, enak dan bergizi. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, ya terima kasih kepada yang sudah melaksanakan praktikum. Nah, tadi setelah saya lihat, ya ada yang berjalan dengan lancar, ada yang kurang, ada yang teksturnya terlalu kenyal, ada yang tidak ada tekstur sama sekali, ada yang baksonya tiba-tiba membesar. Ya, ada baksonya yang memang sesuai standar. Nah, saya sudah memberikan penilaian terhadap hasil kerja kelompok ini. Ya, nah jadi saya minta, ini kan sudah saya kelompokkan nih, mana yang bagus, mana yang kurang bagus, mana yang sama sekali tidak bagus. Nah, saya minta untuk yang kurang untuk berbicara atau bertanya kepada kawannya bagaimana caranya supaya menjadi lebih baik. Ya, jangan biarkan baksonya menjadi begitu saja. Ya, jadi saya harapkan untuk praktikum berikutnya dapat menghasilkan kalau membuat baksonya lebih bagus lagi teksturnya, rasanya juga lebih enak. Ya, ya, terima kasih. Nah, nanti untuk laporannya silakan dibuat dan harus dikumpul minggu depan ya. Nah, di sini ada yang mau bertanya? Ada yang masih kurang jelas tentang bakso ikan ini? Jelas Bu. Ya, alhamdulillah sudah jelas ya. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil praktikum kita hari ini? Ya, silakan. Ya. Jadi kesimpulan dari praktikum hari ini, semoga kedepannya kita dapat memberi tekstur yang lebih bagus lagi dan rasa yang lezat dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Baik, ini karena waktunya juga sudah mau selesai, ya. Sebelum menutup, ketua kelas silakan untuk memimpin doa kembali. Doanya. Setelah selesai praktek, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan pada pengolahan susu.
ya, pengolahan susu. Bagaimana itu sebelumnya nanti kalian baca bukunya ya tentang susu ya. Nah, rencananya kita akan membuat ice cream. Ya, ice cream. Jadi saya minta pada saat praktikum tidak lagi kayak gini ya, supaya lebih rapi nanti ya. Jangan lupa baju praktikumnya dibawa untuk ke depannya. Baik, terima kasih. Semoga praktikum ini bermanfaat ya untuk kita semua. Karena memang kita diajukan untuk makan ikan sehari-hari. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.